kalian? Coba tengok kanan dan kiri kalian, depan, belakang. Apakah ada kursi atau bangku yang kosong? Ada. Siapakah itu yang tidak masuk? Fania. Kemana Fania? Sakit. Mari kita mendoakan teman kita Fania supaya yang sakit segera sembuh, sehat kembali dan bisa belajar bersama kita. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, anak-anak kelas 2 di sini beragama apa? Islam. Ada yang tahu apa nama kitab suci pedomannya umat Islam? Angkat tangan. Apa? Al-Quran. Pintar. Dalam Al-Quran jumlah juznya ada berapa? 30 juz. Hebat sekali. Di dalam Al-Quran itu 30 juz. Nah, juz yang pertama, surat yang pertama disebut dengan surat Al-Fatihah. Hebat sekali. Sedangkan surat yang paling terakhir surat An-Nas. Pintar. Berarti surat An-Nas berada di urutan terakhir. Artinya hari ini kita akan belajar tentang membaca surat An-Nas, surat yang terakhir dalam Al-Quran. Baik, silakan. Sebuah film yang menjelaskan mengapa kita harus mengaji dan kenapa ada anak yang tidak mau mengaji. Kira-kira kelas 2 di sini ada yang tidak mengaji waktu sore, waktu pulang sekolah? Saya ngaji. Ada yang tidak mengaji ya? Nah, kira-kira apa masalahnya kok tidak mau mengaji? Masalahnya kenapa? Karena tidak ada temannya. Apa karena M? Ya, karena M ya. Oke, coba supaya selalu rajin dan semangat ngaji, kalian perlu menyimak video ini. Silakan diperhatikan dengan baik ya. Contoh, ayo berangkat ngaji dulu. Besok aja ya Bu, ini lagi seru banget. Belum paham pentingnya menuntut ilmu agama. Dari kemarin susah banget disuruh mengaji. Oh, iya Bu, siap-siap. Bukan gara-gara ibu nih jadi gak fokus. Lagian kenapa sih orang tua sukanya nyuruh mengaji? Bersyukurlah, itu tandanya orang tuamu masih peduli dengan keselamatanmu. Hah? Kok bisa? Benar, belajar ilmu agama itu wajib. Susah banget disuruh. Dan yang diperintahkan oleh Allah. Kamu tidak tahu atau tidak mau tahu? Maksudnya, apa orang tuamu menyuruhmu mengaji dan belajar ilmu agama? Iya, tapi aku menolak semuanya. Ya. Apa di tempatmu terdapat tempat pengajian untuk pendidik? Baik, anak-anak kelas 2. Tadi kita lihatnya seru sekali ya, seru dan menyeramkan ya. Sangat seru tapi juga serem ya waktu di bagian terakhir ya. Kira-kira apa yang membuatkan si Joko itu tidak mau mengaji? Dia sibuk dengan apa tadi? Main HP. Betul, main HP. Main HP membuat dia menjadi lupa waktu, menjadi terlena. Sekarang Ibu mau bertanya, apa sih kira-kira yang membuat video tersebut, anak tersebut itu tidak mau mengaji? Coba Bu Asif ingin 1 atau 2 anak mengutarakan pendapatnya. Ayo coba, kenapa? Kira-kira kenapa tadi? Dia tidak mau mengaji karena HP, betul, karena HP. Terus di dalam HP dia ngapain? Bermain game. Apa lagi? Kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik anak-anak, itu tadi dalam video tersebut membaca surat An-Nas. Adakah yang sudah pernah membaca surat An-Nas? Pastinya anak-anak kelas 2 waktu TK, waktu di tempat ngaji sering sekali membaca surat An-Nas. Namun ketika membaca surat An-Nas, kita ada beberapa bacaan yang keliru. Maka hari ini kita akan memperbaiki, kita akan bersama-sama membaca dan melafalkan surat An-Nas dengan jelas dan tartil. Tartil artinya dengan pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu cepat-cepat ya. Yang penting bacaannya jelas dan tartil. Sekarang kita bersama-sama membaca surat An-Nas dari ayat per ayat, tapi dengan cara mendengarkan Bu Guru terlebih dahulu, kemudian menirukan. Bisa ya? Mendengarkan baru diulangi, mendengarkan baru ditirukan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perhatikan membaca A sama I ya. Nirrojim bukan nirrojim ya, pakai I ya. Baik, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diperhatikan tulisannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Perhatikan cara membaca antara yuwas, wa, wi, sufi ya. Ada bacaan wawu dan fa. Karena biasanya di sini Ibu Guru sering mendengar kalian membaca wi sama fi hampir sama, padahal berbeda. Minal jinnati wan nas. Sekarang dari bismillah sampai ayat terakhir. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
pendeknya serta tebal, membacanya yang Nas itu harus tebal. Pelajaran hari ini kira-kira anak-anak sudah belajar tentang apa? Tentang di bagian ayat mana yang perlu kalian pelajari lagi atau yang bagi kalian sulit? Yang sulit berada di ayat berapa? Kelima. Bagaimana cara membaca ayat kelima? Silakan dibuka, kalian kerjakan tugas tersebut. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar. Kalau hari ini membaca, maka pertemuan berikutnya kita menghafalkan surat Oke ya? Baik. Tadi di kelas yang paling banyak aktif adalah Gila. Maka Gila guru minta Berdoa mulai. Bismillah.
yang sangat luar biasa hebat bagi lingkungan kita, bagi kebersihan dan kesehatan kita. Sehingga makanya tadi disebut gaya hidup berkelanjutan. Kenapa? Karena kita hidup gak hanya hari ini saja, kita hidup besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi kalau alam tidak kita lestarikan, alam tidak kita jaga, tidak kita rawat, apakah ada jaminan besok, tahun depan sungai itu masih ada? Sungai itu masih bersih airnya? Tidak ada jaminan. Makanya dimulai dari sekarang supaya hidup kita bisa berkelanjutan dengan melakukan berbagai macam gaya. Maka disebut gaya hidup berkelanjutan. Nah sekarang sampah-sampah itu supaya tidak dibuang begitu saja, maka kita harus kenali jenis-jenisnya. Nah, di sini ada yang tahu jenis sampah ada berapa macam, teman-teman? Ada? Betul sekali. Ada berapa macam tadi? 3. Coba disebutkan. Sampah organik, Anorganik, B3. Sekarang sebutkan ciri-ciri dan contohnya organik. Organik dulu, organik. plastik, Coba kalian perhatikan gambar ini. sangat bau itu. Ini gambar dari contoh sampah bunga-bunga yang tidak terpakai, Mati. bunga mati, daun-daun kering, sisa makanan, kulit-kulit buah, Ya. kulit buah, dan lain Isi buah. sampah organik dari hasil tanaman, sayuran dan tumbuhan. Nah, itu sampah organik. Kalau yang kedua apa? Ini contoh sampah organik. Seperti apa bentuknya? Botol, sampah ampas. Nah, sampah yang nantinya akan kita kelola, yang sampah yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ada sampah daun organik, sampah botol plastik anorganik dan B3. Setelah itu dikumpulkan untuk dijadikan apa? Jadikan kerajinan, jadikan pupuk kompos. Nah sekarang anak-anak ada yang tahu untuk sampah anorganik dimanfaatkan untuk apa saja, katakan? Coba Zakir. Untuk gantung. Betul, untuk menanam media tanaman atau vertical garden. Terus untuk lampion, lampu ya. Oke, kan kita pernah kuliah lampion itu dari botol. Ada jawaban lain? Nah, betul. Kotak pensil bisa. Tempat tisu juga bisa. Untuk tas bunga. Untuk kursi bisa ya. Kursi dari botol bekas. Baik anak-anak, untuk pertemuan minggu ini kita telah mengenali jenis-jenis sampah dan pengelompokannya. Maka untuk minggu depan tugasnya kita adalah memilah sampah Dengan jenisnya. dan membuat tempat sampah 3 macam, organik, anorganik dan bisa dipahami? Bisa. Berarti tugas kita selain membuat tempat sampah, kita harus menjaga kebersihan dan membuat sampah di sekali lagi, gaya hidup berkelanjutan, hidup lebih asik dengan mengurangi sampah Sampah plastik. Sekali lagi, gaya hidup
hijau dan sehat untuk kalian. Oke ya. Bagaimana kita akhiri dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bonor.